Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di sini kita HMI Cabang Bandung ada sebuah program baru, yaitu Yakuza Podcast, yang dimana diharapkan dari Yakuza Podcast ini bisa menjadi sumber informasi untuk seluruh kader HMI Cabang Bandung di Kota Bandung maupun kader HMI yang ada di tingkatan nasional. Nah, alhamdulillah telah duduk bersama kita di sini Kang Jamal selaku Ketua Umum HMI Cabang Bandung periodisasi 2021-2022. Ya, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Untuk awalan ya perkenalan mungkin Akang ini kalau tidak salah berasal dari Garut begitu ya Kang? Ya, saya Asgar, asli Garut. Asli Garut, berarti asli Sunda gitu ya? Sunda. Ya, untuk jenjang pendidikan sendiri berarti Akang dari? Saya dari S1 Fakultas Hukum Universitas Pasundan Unpas. Itu untuk jenjang formalnya ya. Terus untuk sekarang sudah selesai? Alhamdulillah untuk jenjang S1 saya sudah selesai. Sekarang lagi melanjutkan studi magister Hukum Tata Negara di Universitas Pajajaran. Sudah selesai? Untuk sekarang aktivitas akademik lagi penyusunan tesis. Mudah-mudahan minggu depan lah saya bisa seminar tesis untuk didaftarkan. Alhamdulillah. Kita doakan bersama ya. Ya, mudah-mudahan. Nah, untuk jenjang secara kehamian sendiri, itu akan sudah melewati tahapan apa aja tuh training? Alhamdulillah secara jenjang training formal LK1 saya laksanakan di Komisariat Hukum Unpas tahun 2000. Oh iya, 2015 berarti. 2015 ya, 2015. Kemudian training LK2 saya di cabang Garut 2000 ya, di kampung ya? Di kampung halaman sendiri tahun 2018. Kemudian LK3 Advanced Training saya terakhir melaksanakan LK3 itu di Badgua HMI Jawa Barat kemarin bulan Januari 2020. Kemarin ya? Kemarin. Nah, kan sekarang Akang ini menjadi kapten dalam kapal HMI Cabang Bandung yang tidak tahu ini mau berlayar ke arah mana, begitu kan? Nah, kira-kira nih dari Akang sendiri selaku ketua umum yang terpilih akan membawa kapal HMI ini ke arah mana dalam satu periodisasi yang akan datang, begitu kan? Oke. Melihat kondisi fenomena baik secara kehemian maupun non HMI dengan kondisi kader gitu kan, kondisi lingkungan sekitar, bahkan kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara gitu kan, dengan ditambahnya sekarang situasi pandemi begitu kan, ini menjadikan sebuah tantangan sekaligus peluang bagi kader-kader HMI untuk memberikan sebuah solusi sekaligus memberikan jawab terhadap permasalahan yang ada. Nah, salah satu bentuk titik kebaikan yang akan kita tebarkan di dalam periode kepengurusan ini kita tuangkan dalam bentuk visi misi secara organisasi begitu. Nah, visi yang akan kita coba elaborasi dan diimplementasikan dalam kepengurusan ini adalah digitalisasi HMI Cabang Bandung menuju profesional dan berdaya saing. Sebenarnya secara keyword dalam kepengurusan ini ada 3. Pertama adalah digital, kedua profesional, kemudian yang ketiga adalah berdaya saing. Nah, kenapa saya mencoba untuk membawakan 3 keyword visi di dalam kepengurusan ini? Tentu sekarang ini semua elemen dalam kehidupan organisasi, kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara sudah seharusnya dan saatnya mengoptimalkan perkembangan teknologi yang berdaya saing gitu kan, yang pada akhirnya mempersiapkan kader-kader ke ranah profesional. Nah, kita akan nanti coba elaborasi gitu kan segala hal itu dalam bingkai digital gitu kan, yang melahirkan kader-kader profesional sehingga mampu berdaya saing baik secara lokal gitu kan, nasional bahkan internasional. Itu sih secara visi besarnya. Nah, kita akan coba turunkan visi besar yang ini kita turunkan dalam bentuk misi. Yang pada intinya misi yang akan kita bangun dalam periodisasi kepengurusan HMI Cabang Bandung masa juang 2021-2022 ini adalah kolaborasi inovasi yang terintegrasi dengan, dari, oleh, dan untuk komisariat, korkom, serta cabang
dalam mewujudkan digitalisasi HMI Cabang Bandung menuju profesional dan berdaya saing berbasis peningkatan spiritual, intelektual, dan gerakan yang aktual demi kemajuan umat dan bangsa. Begitu. Nah, nanti ini kita akan coba transformasi gitu kan, sebagaimana kita diamanatkan di dalam pasal 4 anggaran dasar, yang pada akhirnya kita akan mencoba untuk bermanfaat mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Nah, tentu kan ini pada akhirnya akan dielaborasi. Hasil daripada visi misi ini kita transformasi ke dalam kedudukan atau status cabang gitu kan, yang membawahi beberapa korkom pun komisariat gitu kan, yang pada akhirnya akan kita proyeksikan sekaligus direkomendasikan untuk diimplementasikan sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang yang ada di priorisasi kepengurusan HMI Cabang Bandung. Nah, untuk di periode sekarang alhamdulillah kita memiliki 16 bidang, baik secara bidang internal maupun bidang eksternal, yang harapannya ke depan baik secara program atau aktivitas itu merefleksikan 3 visi besar kita: digital, profesional, dan berdaya saing. Begitu. Ada 16 bidang ya? 16 bidang. Itu kalau secara singkat ada bidang apa aja sekarang? Apakah ada bidang pertambahan bidang yang baru kan biasanya itu di kepengurusan ada beberapa bidang tambahan. Memang akhirnya bidang itu akan menyesuaikan dari grand design dan itu sendiri ataupun kebutuhan dari kader. Kira-kira apakah ada? Apakah tetap menggunakan susunan bidang yang lama? Secara bidang sebenarnya sama dengan kepengurusan sebelumnya ataupun sebagaimana yang tertuang di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tapi dalam rangka untuk mengoptimalkan sekaligus mengimplementasikan daripada visi misi besar HMI Cabang Bandung di priorisasi ini, kita coba bentuk 2 bidang baru. Apa sih bidang baru itu? Yang pertama itu bidang digitalisasi itu sendiri, sebagai nanti pada akhirnya itulah bidang yang padanya siap fokus untuk merefleksikan sekaligus implementasikan visi kita yang berbasis digital. Itu yang pertama. Kedua, nah menambah juga di gerakan-gerakan yang aktual yang harapannya nanti dapat memberikan kebermanfaatan baik secara untuk lingkungan sekitar di Kota Bandung, ya kita bentuk bidang kesejahteraan masyarakat atau Kesmas. Itulah adalah 2 bidang baru yang pada akhirnya mencoba memberikan warna baru di dalam kepengurusan ini, yang pada akhirnya mampu merefleksikan sekaligus mendistribusikan visi misi daripada HMI Cabang Bandung ini. Kemudian hanya ada perubahan redaksi aja ya, nomenklatur. Dulu bidang kewirausahaan, nanti kita coba ubah supaya lebih masif dan lebih luas jangkauan bidang itu. Dulu ada bidang kewirausahaan, kita ubah sekarang menjadi bidang UMKM, jadi bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan atas. Jadi bangunannya nanti bidang digitalisasi mampu mengelaborasi program dan aktivitas seluruh bidang yang berbasis digital, gitu kan. Ini kita siapkan program-program yang menunjang ke ranah profesional, nanti dielaborasi juga dengan dari beberapa lembaga yang dibawahi oleh bidang pengembangan profesi. Sekarang karena alhamdulillah kita secara fasilitas gedung dan sarana yang memadai, yang menjadi sebuah keberkahan dalam melaksanakan roda organisasi ini, kita di lantai pertama ada masjid, gitu kan. Ini filosofinya melambangkan filosofi iman. Kemudian di lantai kedua kita ada ruang training. Harapannya ini adalah menjadi ruang-ruang aktualisasi ilmu, gitu kan. Daripada dan yang ruang ketiga adalah lantai ketiga adalah memberikan filosofi aktualisasi daripada amal hasil daripada iman dan ilmu yang kita pelajari dalam setiap hari dan berproses di HMI. Nah, jadi nanti harapannya dari setiap bidang ini mampu melahirkan, gitu kan, kadar-kadar yang siap berorientasi ke dunia profesional. Nah, alhamdulillah kita dengan adanya ekosistem baru serta entitas di dalam kepengurusan HMI Cabang Bandung ini, maka kita coba bangun beberapa lembaga. Ada lembaga dakwah mahasiswa Islam, lembaga ekonomi mahasiswa Islam, lembaga seni budaya mahasiswa Islam, ya kan, lembaga vers mahasiswa Islam, lembaga konsultasi bantuan hukum,
Terus kita akan coba bentuk lembaga pencinta alam ya, atau LEPAMI mahasiswa Islam. Mudah-mudahan nanti ini akan mencoba melahirkan gitu kan kader-kader profesional sesuai dengan soft skill atau segmentasi masing-masing daripada kader itu sendiri. Karena kita ketahui bersama kader ini kan tersebar dari berbagai universitas, fakultas, prodi, jurusan. Nah, harapannya nanti khususnya di bidang pembinaan anggota mampu menginventarisasi rumpun-rumpun ilmu yang ada di komisariat itu sendiri. Jadi harapannya nanti sesuai dengan rumpun ilmu ini melahirkan inovasi-inovasi gitu kan, ataupun solusi terhadap permasalahan atau kondisi saat ini. Begitu sih. Jadi itulah nanti harapannya pada akhirnya sih setitik kebaikan yang akan kita tuangkan ini, tagline-nya adalah kolaborasi inovasi yang terintegrasi. Begitu. Emang keren dan terasa sangat optimis begitu. Terasa sangat optimis. Nah, bahkan saya baru tahu tadi bahwasanya di gedung yang baru ini ada filosofinya ya, di tiap lantai ya. Ada iman di sana, ada ruang training di lantai 2 ilmu. Terus di lantai 3 ada tempat untuk kita mengimplementasikan atau menjadi ruang aktualisasi kader-kader begitu ya. Baru tahu. Nah, memang begitu terasa optimis ya. Nah, cuman yang menjadi keresahan maupun yang menjadi pertanyaan nih buat diri saya pribadi, itu kan sebelumnya akan juga menjabat ya, atau misalkan menjadi fungsionaris dari pengurus cabang periode sebelumnya ya. Nah, dari perjalanan Akang nih selama ber-HMI di Kota Bandung, kira-kira apa sih yang memang menjadi kritik begitu bagi Akang sendiri, maupun apa yang memang menjadi hal yang fundamental yang ini membuat mandatnya pengkaderan, khususnya di dalam pengkaderan keilmuan maupun di dalam pergerakan. Karena kan dari kedua hal tersebut akhirnya pengkaderan secara keanggotaan pun terhambat. Nah, kira-kira apa? Sebenarnya hasil daripada perjalanan kita, salah satu diantaranya ya khusus saya pribadi kemarin di kepengurusan sebelumnya di bidang internal, ada di bidang pembinaan anggota, sekaligus juga pernah di bidang kajian ilmu. Setelah kita mencoba untuk menganalisis dari berbagai kondisi dan permasalahan yang ada, sebenarnya salah satu hal yang menjadi faktor secara turunnya gitu kan daripada pelaksanaan secara kajian gitu kan, ataupun kaderisasi ini adalah daripada komitmen kesadaran daripada baik secara fungsionaris begitu kan maupun secara dari proses jejaring untuk kaderisasi. Nah, tapi alhamdulillah gitu kan dengan berbagai inovasi gitu kan, sekaligus jawaban dengan kondisi seperti ini gitu kan, kaderisasi di kepengurusan HMI cabang Bandung tetap berjalan secara kuantitas. Alhamdulillah di pelaksanaan setiap pekan ini tetap berjalan. Walaupun lagi-lagi memang PR bersama kita itu adalah dalam rangka untuk peningkatan kualitas dari setiap pelaksanaan kaderisasi. Baik, harapannya ya tentu nanti ada follow up ataupun pendalaman hasil daripada kaderisasi. Nah, sebenarnya faktor yang sangat mempengaruhi daripada efek minimnya gitu kan minat bakat baik secara kajian keintelektualan, persiapan untuk profesional begitu kan, bahkan pengabdian terhadap HMI itu sendiri adalah dari kesadaran ataupun sense of belonging terhadap HMI itu sendiri begitu. Jadi harapannya kalau memang ikut ber-HMI dan siap berproses HMI itu udah berdasarkan hati nurani yang paling terdalam, itu sudah tidak akan bisa dipaksa lagi kapan kita akan melaksanakan program, ikut aktivitas apapun itu, tetapi kita akan mencoba untuk mewarnai, memberikan inovasi terhadap perjalanan organisasi khususnya HMI, baik secara tingkatan di komisariat, korkom maupun cabang. Nah, ini salah satu hal yang perlu kita tanamkan baik secara ideologisasi gitu kan,
terhadap setiap kader-kader ataupun calon kader betapa pentingnya berhimpun dalam himpunan yang kita cintai ini, Himpunan Mahasiswa Islam. Bahkan jargon daripada saya ini ya sangat merugilah gitulah bagi kawan-kawan yang belum bergabung di Himpunan Mahasiswa Islam begitu. Jadi adalah perlu adanya penanaman gitu kan, sekaligus peningkatan ideologisasi terhadap calon kader ataupun kader Himpunan Mahasiswa Islam, khususnya cabang Bandung dari setiap tingkatan, komisariat, korkom maupun cabang. Itu mungkin yang mudah-mudahan nanti ke depan bisa kita proyeksikan bareng untuk bisa dioptimalkan sebagaimana mestinya. Kembali